banyak yang datang ke sini, Mas. Dari mana saja itu, Mbah? Dari Kalimantan, dari Papua itu ada Mas yang ke sini. Ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul itu diantaranya apa saja sih, Mbah? Nah, ciri-ciri orang yang mempelihara tuyul itu, Mas. Kalau dia itu bepergian, Mas, tangannya itu selalu ditaruh di bawah punggung sini, Mas. Oh, di belakang. Di belakang punggung itu, Mas. Kalau untuk menanggulangi atau mencegah supaya tuyul itu nggak sampai bisa masuk rumah. Kaca untuk ngilo itu Iya, loh, Mas. kaca pengilon ya. Nah, itu ditaruh di tempat uangnya itu, Mas. Dilumakan gini, Mas. Sama bawang merah dan bawang putih. Syarat untuk memperoleh atau bisa membawa pulang tuyul yang ada di sini, apa, Mbah, syaratnya, Mbah? Ya tunai, Mas. Tunai. Iya. Terus syaratnya itu harus suami istri, Mas. Itu kan ngempeng itu, Mas. Minum ASI gitu maksudnya. Ya, sebetulnya ya bukan ASI, Mas, yang disedot sama tuyul itu bukan ASI sebetulnya. Apa, Mbah, tulisan, Mbah? Ya darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini kita akan sowan lagi ke suatu lokasi yang berada di wilayah Malang bagian selatan ya. Dan hari ini kita akan mencoba mereview lokasi yang sempat viral di video kemarin. Nah, ini kediaman Mbah Jawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah sehat, Mbah. Alhamdulillah sehat. Iya, ini lagi mau masang bendera, Mau Mbah? masang bendera ini, Mas. Oh iya, Mbah, masih ingat saya kan? Iya. Nah, yang beberapa waktu kemarin kita review satu lokasi yang sangat sakral yang tidak jauh dari kediaman jenengan. Oh iya. Kita tunggu, Mbah, ya. Iya, Mas. Tak masang bendera dulu, Iya. Mas ya. Nggih. Mas, pinara dulu, Mas. Tak buatin kopi dulu. Sudah, Mbah. Kita habis di warung tadi, habis ngopi. Kita langsung ke lokasinya aja ya, Mbak ya. Oh ya, kemungkinan barangkali ngopi-ngopi dulu gitu Nanti loh, Mas. aja setelah kita ke sana, kita mampir ngopi. Oke, Mbak? Iya. Nggak apa, sudah selesai masang benderanya? Ya sudah. Oke, kita akan diantar Mbah Jawi menuju ke lokasi punden yang kebetulan tidak jauh dari rumah Mbah Jawi. Jadi hari ini rezeki, Mbah, bisa bertemu jenengan, Mbah. Iya, alhamdulillah. Jenengan setiap hari di rumah apa? Atau baru pulang dari aktivitas tadi? Ya pulang dari kerja itu loh, Mas. Nggih. Ini kan kemarin sempat rame itu video yang kita tayangkan itu, Mbak. Banyak netizen yang ingin tahu gitu loh alamat lokasi ini gitu. Kalau alamat jangan dikasih tahu, Mas. Kenapa, Mbak? Lah kemarin tuh saya digeruduk warga sini. Gara-gara video sampai viral. Oh gitu. Jadi ada warga yang tidak terima gitu, Mbak? Iya, semua kesini. Sampai bisa saja itu kok disebarluaskan biar orang tahunya sendiri. Jangan disebarluaskan, bilang gitu Oke, jadi misalnya kalau alamat tidak boleh kita spill ya, tapi nggak apa-apa kan kita ke sana lagi? Ya kalau ke sana nggak apa-apa, Mas. Cuma tolong nanti alamatnya saja jangan disebarkan, Mas. Oke, baik. Nanti kita ada yang ingin kita tanyakan lagi, Mbak. Oh di iya, lokasi ya. Mas. Tentunya ini atas permintaan netizen. Banyak hal yang lupa kita spill, kita tanyakan di Oh iya. Kalau alamat memang tidak boleh publikasikan ya, nggak apa-apa wes. Jadi Mbak Jawi ini sempat digeruduk warga. Iya, digeruduk warga. Tambah saya habis itu warga mau sudah ke sini, saya dipanggil Pak RT itu, didudukin ke rumahnya sana saya. Dipanggil Pak RT juga? Iya, dipanggil Pak RT. Tapi kan jenengan menyampaikan apa adanya, tidak menambahi, Mbak. Iya, saya kan apa adanya seperti itu, Mas. Saya juga kan nggak salah, saya nggak takut gitu loh. Iya, karena menyampaikan suatu kebenaran kan. Iya. Kenapa harus takut gitu, Mbak? Iya. Ini pas waktu kemarin kesini tebu ini masih tinggi ya, Mbak ya? Oh iya, belum ditebang itu, Mas. Gunung Kawi itu masih sana, Mbak ya, agak lumayan jauh ya? Iya, lumayan jauh, Mas. Tapi ini di lerengnya deket. Di lerengnya, di baliknya itu loh, Mas. Baliknya, oke. Ya, dan masih ramai, Mbak, didatangi orang ini, Mbak? Ya rame, Mas, banyak yang datang ke sini itu. Setelah video saya tayang itu ramai. Oh, tambah kesuwi ini banyak. Tanya gitu. Ya saya nggak saya temui, Mas. Saya nggak enak nanti saya temui. Saya suruh ke sini sendiri gitu loh. Nggih. Jadi orangnya itu ke sini sendiri. Iya. Bersih, Mbak ya tempatnya. Ini jenengan sapu tiap sore gitu ya? Iya. Nah, itu banyak sekali juga sajen-sajen. Oh, ini barusan ini rupanya barusan ada orang ritual ini, Mas. Tapi nggak ada uangnya ini, Mbak. Kemarin sore tuh
ada uang berserakan mas. Oh sorenya ada. Iya kok sekarang nggak ada. Ini barusan ada orang ritual ini mas. Iya ini masih kelihatan itu ya. Iya. Oke, Bah, kita ngobrol santai. Gimana, Bah? Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke jenengan yang di tayangan kemarin belum sempat saya tanyakan. Gak apa nih, Bah ya? Oh iya ya nggak apa-apa. Mana ini, nah, ngobrol ini ya. Di sini aja nggak apa Oke. mas. Oke. Ya, Mas. Saya juga tak selonjoran dulu, Bah. Capek ini. Iya iya. Di sini aja nggak apa mas. Oke, siap. Terima kasih ya, Mbah. Jenengan tadi sempat kita repoti waktu mau membetulkan apa bendera ya, Mbah ya. Gimana, Mbah? Tadi kita sambung pembicaraan kita. Sempat banyak atau ramai pengunjung setelah video saya tayang, Mbah. Gimana ceritanya? Lah gini mas. Nah kemarin itu saya ulangi lagi bicara kan nggak apa-apa. Kemarin itu sesudahnya sampean ke sini video sampean kan rame umum ke sana-sana. Apa itu umum apa itu? Viral, Mbah. Lah itu banyak yang datang ke sini mas. Gitu loh. Dari mana saja itu, Mbah? Dari Kalimantan, bahkan dari Papua itu ada mas yang ke sini. Dari Papua juga? Iya. Ya saya nggak berani nemui mas. Kan nggak enak nanti saya habis dipanggil Pak RT itu bilangnya Pak RT gitu. Kalau ada orang datang lagi Pak, jarang dikasih tahu tempatnya. Itu ya saya nggak tahu kalau sampean mau ke sana ya silakan sana sendiri, saya nggak berani mengantar, saya bilang gitu mas. Tapi ini kok jenengan kok nggak apa-apa ngantar saya ini, Mbah? Lah masnya ini kan nggak ritual. Iya. Kita hanya ingin edukasi, Mbah ya. Iya. Tapi sebelumnya ya saya mohon maaf dengan kejadian viralnya video kita kemarin, panjenengan akhirnya menjadi tidak enak kan, sempat digeruduk warga, Iya. dipanggil Pak RT. Ya saya mohon maaf, Mbah. Sebenarnya nggak ada tujuan seperti itu kan, kita hanya menyampaikan suatu keunikan. Di Tanah Jawa ini masih ada tempat-tempat sakral, bukan berarti kita mau mengajak kesesatan. Kita ini kan hanya menunjukkan tuh Tanah Jawa si ono nggon sing angker, salah satunya di sini. Oh iya iya. Tempat orang mencari tuyul kan gitu ya, Mbak ya. Mbak Jawi, Iya. ini bukan ada maksud untuk mempromosikan suatu lokasi yang dimana sebagian orang itu juga fanatik dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita hanya mengedukasi, sekali lagi saya tekankan, hanya mengedukasi dan menunjukkan bahwa sebenarnya memang Tanah Jawa itu ternyata tidak hoak. Banyak tempat-tempat sakral yang diantaranya tempat untuk pesugihan dan lain sebagainya. Di antaranya di sini yang katanya tempat untuk jual beli tuyul gitu ya, Mbak ya. Iya iya iya. Kita ulangi lagi perbincangan kita yang dimana dulu sudah kita ulas. Ini untuk para penonton yang belum melihat tayangan kita di video kemarin. Jadi boleh disampaikan, Mbah, bukan untuk mempromosikan ya. Sekali lagi saya tekankan, bukan untuk mempromosikan. Hanya untuk mengantisipasi barangkali di antara khalayak ramai ada salah satu pelaku ritual itu yang tinggal berbaur dengan masyarakat, supaya untuk antisipasi bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri orang yang memelihara tuyul atau punya pesugihan tuyul. Kemarin itu kan sudah saya jelaskan, Mas. Ya, itu loh. Itu yang di video kemarin, Mbak. Tapi ya. Ini kita coba angkat lagi untuk pemirsa yang belum sempat melihat video yang kemarin. Oh. Bisa disampaikan ciri-ciri orang yang memiliki pesugihan tuyul itu di antaranya apa saja sih, Mbak? Nah, ciri-ciri orang yang mempelihara tuyul itu, Mas, di rumahnya itu rumah warna catnya itu nggak satu warna, Mas. Berwarna-warna gitu loh, Mas. Macam-macam warna. Iya, gitu ya? bermacam-macam warna. Seperti sekolah TK gitu ya, Mbak? Iya, seperti itu, Mas. Berwarna-warna. Ada mainan, ada apa gitu. Oh, gitu. Salah Ya. satu ciri-ciri rumahnya memang catnya berwarna-warni. Iya. Terus ada lagi, Mbak? Ada, Mas. Nah, yang kedua itu kalau dia itu bepergian, Mas, tangannya itu selalu ditaruh di bawah, Mas. Di bawah punggung sini, Mas. Oh, di belakang. Di belakang punggung itu, Mas. Sambil jalan. Kalau bepergian itu sering-sering seperti itu, Mas. Tapi yang kelihatan seperti itu, seperti apa, menaruh tangan di belakang. Iya. Tapi hakikatnya, apakah orang itu sedang menggendong tuyul tersebut, Mbak? Ya pasti, Mas, itu. Pasti ditaruh di gendongan belakang, Mas. Tidak mungkin di depan ini, nggak mungkin. Pasti di belakang, gitu loh, Mas. Istilahnya di ngon gitu ya, Mbak? Iya. Ditaruh di mana untuk
beroperasi. Nah, kalau sudah di tempat rame atau tempat pasar misalnya itu dilepas, Mas. Itu. Oh, gitu. Ya. Terus selain itu apa lagi, Mbah? Ciri-ciri yang jenengan ketahui, Mbah? Lah, kalau ke warung, Mas, ini maaf nggak buka aib orang yang memelihara tuyul, Mas. Ya. Itu kenyataan dan fakta, Mas. Kalau ke warung rata-rata itu sebetulnya hanya apa ya? Tidak hanya untuk makan, Mas. Itu melepaskan tuyulnya, Mas. Nah, kalau makan itu nggak selalu dihabiskan. Lah, tuyul kan sudah dilepas di situ itu beroperasi di situ, Mas. Gitu loh. Jadi, kalau makan nggak selalu habis, dia itu kalau di warung, Mas. Berarti untuk mengetahui ciri-ciri itu, orang yang punya tuyul itu makan di warung itu nggak pernah dihabiskan? Nggak pernah dihabiskan ya. Tolong kalau punya warung besar-besar yang rame-rame itu hati-hati kalau menemui orang seperti itu, gitu loh, Mas. Harus waspada gitu ya, Mbak? Iya. Jadi itu adalah karakter dari pelaku pesugihan tuyul yang jenengan ketahui, ngoten, Mbak? Iya. Nah, terus ini kan di komentar saya kemarin banyak netizen yang tanya kalau untuk menanggulangi atau mencegah supaya uang kita aman tidak dicuri tuyul itu ada nggak doa-doa, amalan atau syarat-syarat apa gitu, Mbah? Kiranya untuk tuyul itu nggak sampai bisa masuk rumah gitu loh. Betulnya ya bukan doa, Mas. Itu dikasih kaca atau ngilo kecil itu loh, Mas. Kaca untuk ngilo itu loh, Mas. Kaca pengilon ya. Nah, itu ditaruh di tempat uangnya itu, Mas. Dilumakan gini, Mas. Sama bawang merah dan bawang putih. Nah, itu aman, Mas. Jadi misalnya saya punya uang gitu, saya taruh lemari. Ya. Di atas tumpukan uang itu dikasih kaca pengilon gitu, Mas. Lah, gitu, Mas. Sama apa? Bawang merah? Nah, bawang merah sama bawang putih. Putih. Aman, Mas, itu. Berapa kilo, Mbah, bawang merahnya, Mbah? Ya satu aja, Mas, kok sampai kilo-kiloan. Oh, satu aja? Iya, ya? satu gitu aja. Itu salah satu penangkal dari tuyul biar tidak bisa masuk lemari. Ya. Terus ada syarat lagi, Mbah, yang ampuh buat menjaga tuyul itu tidak masuk rumah? Ini lebih ampuh lagi tidak bisa masuk itu, Mas. Nah, ada yuyu itu, Mas. Peting Jawa yang tempatnya di sawah-sawah itu loh, Mas. Nah, itu di tali sama rafia taruh di rumah, di depan rumah itu aman, Mas. Nggak mungkin tuyul itu masuk ke rumah, itu nggak mungkin. Sudah pasti mainan tuyul itu tadi, Mas. Oh, yuyu atau kepiting sawah? Ya, kepiting sawah itu loh, Mas. Yang masih hidup ya, Mbak ya? Iya, masih hidup. Itu diikat di rafia, tali rafia. Iya. Terus ditaruh di depan rumah gitu aja. Ditali di depan rumah, dikasih patokan apa dicagak itu kan berjalan terus. Lah tuyul kalau mau masuk lihat itu ya mainan itu, Mas. Nggak sampai jadi masuk rumah? Nah, nggak jadi masuk rumah. Oh, itu, Mbak ya? Iya. Jadi ini saya baru ngeh ini. Ternyata hal sepele tapi bisa sangat bermanfaat gitu ya, Mbak ya? Iya. Dan apakah ini juga sudah teruji, Mbak? Sudah, Mas. Itu sudah pasti, Mas. Nah, itu sudah saya praktekkan di rumah. Terus tetangga saya juga pernah bilang, saya kasih tahu seperti itu, kasih kaca di tempat rumah, di tempat uangnya itu, atau tuyul di depan rumah. Ternyata alhamdulillah ya berhasil gitu loh, Mas. Ampuh gitu ya, Mas. Nah, tolong, Mas, nanti ini saya kasih tahu warung-warung ini, Mas. Iya. Biar enggak dicuri sama tuyul, dikasih pengilon atau kaca yang buat ngilo itu sama bawang merah satu, bawang putih satu ditaruh di kotaknya uang itu, Mas. Di laci tempat naruh. Nah, insya Allah aman itu, Mas. Sangat bermanfaat ini, Mbak. Jadi ini edukasi kita hari ini tidak sia-sia gitu loh. Ternyata seperti itu kan penangkal dari si tuyul itu biar takut nggak sempat mengambil uang, ternyata seperti itu. Iya. Tempat ini kan sudah sangat terkenal, Mbak, sebagai tempat untuk jual beli tuyul atau mencari pesugihan tuyul. Mohon maaf ini, Mbak, saya Mbak Jawi. Apakah warga sekitar sini, tetangga jenengan gitu, ada yang melihara tuyul, Mbak? Oh, nggak ada, Mas. Kenapa? Kalau di lereng Gunung Kawi ini, Mas, tidak ada yang bisa, Mas. Tidak ada yang berhasil. Nah, terkecuali kalau orang luar, Mas, dari Kalimantan, apa dari mana saja itu
rata-rata itu berhasil, Mas. Lah kok bisa saya bilang berhasil? Saya kan sering ketemu, saya tanya gitu loh, Mas. Alhamdulillah, Mbah, berhasil. Tapi kan bukan lantaran dengan dari saya gitu loh. Dia itu ritual sendiri, Mas, gitu loh. Berarti nggak ada kuncen sini, Mbak ya? Nggak ada. Tapi dengan ritual sendiri, dengan syarat yang sudah orang itu siapkan dari rumah. Iya. Untuk membeli tuyul. Mungkin kontak gaib dengan gaibnya sini, Mbah. Iya. Secara langsung gitu ya? Iya. Mereka berhasil, tapi orang sini gagal. Nah, kalau orang daerah sini itu nggak ada yang berhasil, Mas. Nggak empuh untuk ke sini ya? Kurang empuh lah. Tapi kalau luar daerah, pasti sukses. Iya. Ya, kita akan mencoba ulangi lagi yang perbincangan kita yang dulu, Bang. Ya. Biar penonton tuh tahu gitu loh. Syarat untuk memperoleh atau bisa membawa pulang tuyul yang ada di sini, itu apa, Mbah, syaratnya, Mbah? Ya tunai, Mas. Tunai? Iya. Terus syaratnya itu harus sudah bersuami istri, Mas. Kemarin kan sudah saya bilang ini sudah bersuami istri, Mas. Ya, kita ulas lagi, Mbah. Iya. Ya. Kalau nggak bersuami istri, Mas, lah siapa yang suruh apa itu ngempengi itu, Mas? Jadi tuyul-tuyul itu apa namanya ngempengi, Mbah? Iya. Minum ASI gitu maksudnya? Nah, sebetulnya ya bukan ASI, Mas, yang disedot sama tuyul, yang diempengnya itu bukan ASI sebetulnya. Apa, Mbah, terusan, Mbah? Ya darah. Tapi seolah-olah nyucup ASI ya, Mbak ya? Iya. Padahal itu yang dihisap darah. Darah. Terus orang yang seperti itu ya, kalau misalnya nih pelihara tuyul 1 bulan, 2 bulan, kan ngempeng tuh, Mbak ya, minum Iya. ASI. Logikanya itu darah. Apa nggak ada efek dari si istri yang sebagai apa ya? Ngempengi. Iya, tadi, yang ngempengi itu ada nggak efeknya, Ya Mbak? ada, Mas. Itu pasti ada gitu loh. Pasti ada, Mas. Wong yang dihisap, yang diempengkan itu kan bukan ASI, melainkan darah gitu loh, Mas. Apa efeknya, Mbak, kira-kira, Mbak? Lah nanti kan lambat laun kan orang itu kan bisa sakit ya, Mas. Darahnya kan bisa habis gitu loh. Oh, gitu, Mbak. Iya. Apa nggak bisa diganti dengan susu kota, susu kaleng gitu kira-kira, Mbak? Lah nggak bisa, Mas. Lah itu kan namanya bukan apa ya, tubal, namanya itu tubal gitu loh, Mas. Iya. Jadi ternyata gini, saya baru ngeh, Mbak. Kenapa tuyul itu tidak meminta tumbal hanya dengan tebusan uang kontan? Ternyata yang ditumbalkan itu istrinya Ya, sendiri. istrinya sendiri, Mas. Yang lama-lama disedot darahnya itu Iya. pasti menjadi tumbal. Iya, ya itu namanya tumbal, Dan Mas. di situ akhir dari periode apa namanya masa memelihara tuyul. Iya. Ketika istrinya meninggal sebagai tumbal, tuyul pun kembali ke tempatnya. Ke tempatnya lagi, Mas. Ngeri ya, Mbak ya? Iya, ya kan sudah nggak ada yang ngempengi itu, Mas. Iming-imingnya kan pesugihan tuyul itu tanpa tumbal, Mbak. Tapi Iya, nyatanya sebetulnya istrinya. iya, istrinya. Yang ditumbalkan itu istrinya. Iya. Saya baru ngeh ini, ternyata seperti itu. Sebenarnya yang ditumbalkan memang istrinya. Yang iming-imingnya pesugihan tuyul itu tanpa tumbal. Hanya dengan membeli kontan. Tadi jenengan juga menyinggung masalah tunai ya, Mbak ya. Ritual datang ke sini harus membawa uang tunai kan gitu ya. Iya. Nah, ini di beberapa komentar di video kemarin ada netizen yang bertanya, jangan-jangan ini uang ini diambil Mbah Jawi setelah nggak ada orang. Itu gimana menurut sampean, Mbak? Gak mungkin, Mas, saya ngambil. Oh, gak berani saya. Gimana kalau saya berani itu? Lah nanti kalau saya ambil kan anak cucu saya itu yang buat tumbal gitu loh. Nah, sama lihat sendiri rumah saya kan seperti itu tadi. Kalau saya mau mengambil uang-uang di sini, sudah kaya Mas saya, gitu loh. Terus uang-uang itu hilangnya kemana gitu loh maksudnya, Mbak? Lah hilangnya itu malam itu hilang. Kemarin itu ada orang ritual, Mas. Di sini itu kan tetangga saya itu nggak percaya kalau hilangnya uang itu hilang dengan sendirinya, itu nggak percaya. Nah malah saya itu diajak apa dengkek apa gitu, menunggu barangkali dia itu khawatir kalau saya yang mengambil. Lah saya itu yang diajak menunggu di sana itu, Mas. Barangkali kalau ada orang lain yang mengambil itu loh. Ternyata sampai pagi nggak ada, Mas. Nggak ada orang yang kesini? Nggak ada yang kesini. Dan dia langsung mengajak saya ke sini loh. Oh iya, Mbak, nggak ada uangnya. Lah ngono sampean kok bilang
saya yang ngambil, saya kan sama sampean, saya bilang gitu. Berarti uang itu hilang secara gaib. Ya hilang dengan gaibnya sendiri mas. Jadi ini kan sudah klarifikasi Mbah Jawi ini, ternyata memang uang itu ditaruh tunai dengan perjanjian yang mungkin tadi belum jenengan sebutkan. Tuyul itu kan ada harga-harganya Mbah. Iya. Ya kan? Coba disampaikan lagi Mbah. Kalau misalnya beli 100.000 atau berapa gitu. Gini mas, saya jelaskan. Misalkan naruh uang di sini itu 1 juta, ya dapatnya 1 malam 1 hari itu 1 juta mas. Kalau 500 ya 1 malam 1 hari itu ya 500 itu mas. Berarti tergantung iya. belinya naruhnya uang mas. Kalau ingin cepat kaya ya naruhnya Ya lebih banyak. Iya. Itu diukur dari jumlah yang ditaruh atau perjanjian lah dengan Iya. gaibnya sini gitu Mbak. Iya. Ya tolong mas, nanti masnya ini jangan seperti itu mas, jangan sampai mencari pesugihan tuyul seperti ini. Nah belakangnya itu loh mas, anak cucu kita itu bisa melarat. Mari kita kerja, tolong jangan sampai mengambil tuyul seperti itu mas. Mengambil minta pesugihan? Iya, mengambil pesugihan tuyul tolong jangan sampai. Kita harus bekerja keras. Kalau ingin kaya kita harus bekerja keras. Ingat, anak cucu kita ini menunggu di belakang kita mas. Iya. Lah kalau hasilnya sudah diambil, terus anak cucu kita sudah nggak punya apa-apa belakangnya. Ya, iya, iya. Nah ini jaminannya mas. Jaminannya orang yang mencari pesugihan seperti ini. Jaminannya itu hanya neraka mas. Iya, iya. Ya itu pasti mas. Pasti neraka ya. Iya, pasti neraka itu. Toh juga nanti ketika istrinya sebagai tumbal sudah tiada, kan miskin lagi tuh orang itu. Iya. Miskin lagi, harta jatah anak cucunya sudah diambil duluan. Sudah diambil duluan. Buat sakit si pelaku, berobat, habis. Iya. Anak cucunya nggak kebagian lagi. Iya. Iya, iya, betul Mbak. Iya Mbak, di area sekitar sini kan banyak makam itu Mbak. Ini makam siapa itu sebenarnya Mbak? Oh di sana itu juga banyak makamnya mas. Di mana Mbak? Di sana itu banyak makam ratusan mas. Di Semak Belukar itu? Iya. Tidak terawat gitu Mbak? Tidak mas. Wong itu kan makam bayi bajang itu loh mas. Bayi bajang itu yang gimana Mbak? Nah keluron waktu belum lahir, sudah lahir kan meninggal gitu loh mas. Oh, berarti ini makam khusus bayi-bayi yang lahir di dalam kandungan? Iya. Kalau area sini itu ada makam makam dukun bayi dulu mas. Sama nenek moyang saya itu sudah pernah bilang kalau di sini itu ada makamnya Mak Lampir gitu loh. Loh, Mak Lampir yang di film-film itu Mbak? Bukan mas, bukan yang di film-film itu. Lah itu makamnya dukun bayi yang terkenal zaman dahulu mas. Oh. Jadi ada salah satu makam dukun bayi tersohor di masa lalu. Iya. Yang namanya Mak Lampir. Mak Lampir. Bukan Mak Lampir yang di film-film itu ya Mbak? Bukan. Jadi di area sini memang khusus makam dukun bayi dan para bayi-bayi yang keluron. Iya. Lahir saat di kandungan gitu. Iya. Makanya tempat ini identik dengan pesugihan tuyul. Karena setahu saya, mungkin salah atau benar, tuyul-tuyul itu ternyata adalah roh bayi-bayi yang keluron atau bayi yang lahir belum waktunya. Ya. Mungkin, ya Mbak? Mungkin gitu mas. Oke Mbak, sangat luar biasa sekali edukasi kita hari ini. Jadi sekali lagi kita tekankan, bukan kita mempromosikan atau kita mengajak orang untuk hal seperti ini, tapi biar penonton semua itu tahu pesugihan tuyul itu ada ya Mbak ya, bukan hoax ya. Tapi ya tidak untuk dilakukan karena efek dari pesugihan tuyul itu sendiri sangat luar biasa. Yang awalnya iming-iming tidak ada tumbal, ya. Tapi nyatanya tetap ada tumbal, istrinya sendiri yang pengi katanya Mbak Jawi ya kan. Itu tadi. Dan akhirnya si pelaku pesugihan itu sendiri pun akan mati dengan dikembalikan semua kekayaan yang didapat dari pesugihan itu untuk berobat. Ngoten Mbak nggih? Itu adalah rezeki anak cucunya yang ditarik sebelum waktunya. Ngoten nggih Mbak? Iya. Tadi Mbak Jawi sudah menerangkan, menjelaskan lebih baik bekerja dengan hasil keringat kita sendiri, dengan hasil yang halal, apapun itu, berapapun yang didapat. Kalau kita dapat dari hasil yang halal,
pasti akan enak dimakan dan dinikmati bersama keluarga. Kalau mau kaya, Mbak Jawi ini sudah kaya duluan, ngoten Mbak nggih? Iya. Karena tahu seluk-beluk tentang tempat pesugihan ini. Mbak Jawi, terima kasih. Jenengan sudah berkenan Iya Mas, ya. mengantar kami. Habis ini kita ngopi, mampir ngopi di rumah jenengan, Mbak nggih. Iya, iya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Ambil sisi baiknya, buang jauh-jauh sisi buruknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.